Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang sudah memberikan rahmatnya kepada kita semuanya sehingga sampai hari ini di akhir bulan Ramadan, di 10 akhir bulan Ramadan, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa senantiasa berusaha memperbaiki amal-amal kita, senantiasa berusaha meningkatkan amal-amal kita, insyaallah dengan kita setiap hari berusaha memperbaiki amal-amal kita, Allah akan memperbaikinya dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dengan semakin bertambahnya pemahaman kita tentang Allah, pemahaman kita tentang malaikat Allah, tentang kitab-kitab Allah, tentang nabi-nabi, tentang hari kiamat, dan tentang takdir, semakin besar keimanan kita kepada rukun iman, insyaallah akan membuat kita semakin termotivasi untuk bersegera berbuat kebaikan, tidak pernah menunda-nunda. Karena ketika kita sudah mengetahui ilmu tentang hari akhirat ini, kita mengetahui nasib kita di alam akhirat seperti apa, otomatis kita punya gambaran. Ibarat kita mau melukis, itu hari ini kita lukis gambaran kehidupan kita di alam akhirat seperti apa. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan bahas mengenai padang mahsyar. Kita akan bahas secara rinci ya, mudah-mudahan cukup waktunya. Kemarin saya bahas urut-urutan kejadiannya dari mulai kubur sampai bangkit dari kubur sampai dengan surga dan neraka. Pada kesempatan yang mulia ini saya bahas rinci satu persatu agar supaya kita memahami benar-benar keadaan di padang mahsyar itu seperti apa. Kita mulai bahwasanya menurut beliau Ustadz Firanda, bahwasanya al-hasyr di dunia itu ada dua. Asal al-hasyr itu ada dua, yaitu di dunia dan di akhirat. Di dunia juga ada dua, yaitu yang tersirat di dalam surat al-hasyr itu mengenai pengusiran Bani salah satu suku Yahudi dari Madinah karena mereka melanggar perjanjian dengan Rasulullah sehingga mereka diusir dari Madinah. Yang kedua adalah pengumpulan pada saat sebelum terjadinya kiamat ketika ada api muncul dari bawah lembah Aden.
Itu salah satu di antara tanda-tanda kiamat, membuat orang berkumpul sebelum bumi dihancurkan selebur-leburnya. Lalu yang di alam akhirat ada dua juga, yaitu pengumpulan seluruh makhluk di padang mahsyar dan digiringnya manusia ke surga ataupun ke neraka. Yang akan kita bahas ini yang nomor satu, pengumpulan di seluruh makhluk di padang mahsyar. Secara umum seperti itu. Dalil-dalilnya sangat banyak sekali Allah menggambarkan tentang kebangkitan atau pengumpulan manusia di padang mahsyar. Contoh dalam surat Al-Waqiah, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum." Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang dahulu dari mulai Nabi Adam wal akhirin sampai nanti orang-orang terakhir yang meninggal terakhir. Kata Allah, la majmu'un, sungguh kami akan kumpulkan mereka semuanya ila miqat, kepada suatu tempat di hari yang diketahui atau hari yang tertentu. Juga dalam surat-surat yang lain, surat Hud misalnya, Allah berfirman, "Inna fi dzalika laayat", sesungguhnya yang demikian terdapat tanda-tanda, liman khafa adzabal akhirah, bagi orang-orang yang takut kepada azab akhirah. Dzalika yaumul majmu', itulah hari di mana manusia dikumpulkan. Majmu'ul lahun nas wa dzalika yaumun masyhud, dan demikian hari yang disaksikan oleh seluruh makhluk. Ini semuanya menjadi dalil bahwasanya yang namanya pengumpulan, penggiringan manusia di padang mahsyar itu adalah hak adanya. Secara sekilas kemarin sudah kami gambarkan gambarannya. Sekarang agar lebih detail kita pelajari lagi secara detail apa saja yang terjadi di padang mahsyar. Yang dikumpulkan adalah semua makhluk yang diberi beban tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah barang tentu manusia, jin, syaitan-syaitan semuanya dikumpulkan. Tidak hanya manusia, jin dan setan, hewan pun dikumpulkan, ya. Saya tidak akan bacakan dalilnya, hanya ada dalilnya di sini. Kalau mau kita pelajari dalam surat Asy-Syura, Al-Waqiah, Al-An'am, dan juga hadis riwayat Muslim, itu bahwasanya tidak hanya manusia yang dikumpulkan, hewan pun ikut dikumpulkan di padang mahsyar. Hewan pun melebung surga apa mlebu neraka? Kira-kira tidak masuk surga ataupun neraka sampai padang mahsyar tok hewan itu. Kalau sudah ada hisab di antara hewan, nanti hewan itu dijadikan oleh Allah menjadi tanah. Makanya ketika manusia menyaksikan hewan setelah dihisab menjadi tanah, mereka berkata orang-orang kafir, "Ya laitani kuntu turoban." Alangkah baiknya jika saya itu dahulu menjadi tanah, tidak dihisab. Ya, ketika melihat hewan-hewan dihisab oleh Allah, hewan setelah dihisab sudah selesai dan dirubah menjadi tanah oleh Allah. Orang-orang kafir, kenapa aku tidak kayak wedhus baik, menjadi tanah, tidak harus menghadapi hisab yang panjang. Itu. Sekarang sifat-sifat padang mahsyar secara singkat, nanti yang intinya adalah nasib daripada kita manusia di padang mahsyar. Ini mengenai sifat-sifat, ciri-ciri bagaimana padang mahsyar akan saya bawakan secara singkat sebagai gambaran agar supaya kita memahami. Sifat padang mahsyar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahil wahidil qahar."
yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, demikian pula langit diganti dengan langit yang lain, dan mereka semuanya di padang mahsyar berkumpul menghadap ke hadirat Allah yang Maha Esa lagi Maha Penyayang. Artinya apa? Artinya bahwasanya besok bumi kita akan diganti oleh Allah menjadi padang mahsyar. Emang bisa lo betul, bisa lo gantos sipil caranya. Cara bahasa kita mengganti bumi yang bulat menjadi datar, menjadi seperti lapangan. Bisa apa orang? Kecil lah. Kun fayakun. Itulah Allah kita. Ini dalilnya ya, bahwasanya padang mahsyar itu bumi yang dimodifikasi oleh Allah, dan itu tertera dalam surat yang mungkin kita sering dengar membacanya, al-zalzalah idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Ketika bumi digoncangkan dan bumi mengeluarkan apa-apa yang ada di dalam perutnya. Ya, juga dalam surat Insyiqaq, wa idal ardu muddat, wa idal ardu muddat, surat yang keempat. Ketika bumi mengeluarkan apa yang ada di dalam perut bumi. Ya, di dalam perut bumi itu, di dalam inti bumi itu adalah panas, okay? Inti bumi itu panasnya bisa sampai 10.000 derajat. Itu kalau dikeluarkan mau seperti apa? Ya. Bumi ini berlapis-lapis sampai di tengah-tengahnya ini cairan yang senantiasa mendidih. Kalau kita dimasukkan ke sana ya, jadi Rino bawa bubur nih. Eta. Bahwasanya di padang mahsyar ini adalah perubahan bentuk daripada bumi. Ayat-ayatnya sudah sangat banyak. Ya, bagaimana Allah menghancurkan gunung-gunung, dan juga Allah membuat bumi ini menjadi rata. Ya, tidak ada sama sekali gunung, tidak ada sama sekali rumah, tidak ada sama sekali jalan. Isine mung tanah, ya, tanah putih cermerlang, bahkan roti yang putih kemerah-merahan. Ini seperti sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan gunung-gunung mau diapakan oleh Allah? Dalam surat Thaha Allah berfirman, wa yas'alunaka 'anil jibal. Mereka bertanya kepadamu tentang gunung. Kemana gunung pada yaumul qiyamah? Fakul yansifuha rabbi nasfa. Maka gunung itu dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya. Wa yadharuha qangan safsafa. Dan Allah meninggalkan sisa daripada gunung tersebut kosong. Artinya tidak ada tempat bekas-bekasnya. La tarofiha ngiwajan wala amta. Tidak kamu melihat di padang mahsyar ini tempat yang tinggi atau tempat yang rendah. Artinya langkasing metutup, langkasing jelegong, itu semuanya rata. Itulah gambaran atau sifat-sifat padang mahsyar. Lalu prosesnya seperti apa? Ya, saya singkat ya, untuk ciri-ciri fisik wujud daripada padang mahsyar itu kira-kira seperti itu. Ya. Proses pengumpulan manusia itu seperti apa? Yang pertama dikumpulkan, yang pertama kali dibangkitkan oleh oleh Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu berikutnya seluruh manusia, seperti sudah kami jelaskan, dalam kondisi telanjang, belum disunat, tidak beralas kaki, dan tidak ada yang
dibawa temut-temut, ya. Tidak ada yang dibawa, walaupun panjenengan punya harta banduara, punya bojo akeh, ora digawa ora mati ta. Nggih. Ya, kita menghadap Allah dalam kondisi telanjang, belum disunat, orang nganggo sandal dan orang gawa apa. Gitu. Sementara proses kebangkitannya ditabarkan oleh Allah, ada yang dibangkitkan dari kubur dalam keadaan bingung. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qamar. Fatawalla manhum yawma yudha'udhami ila syai'in nukur. Berpalinglah dari mereka. Ingatlah suatu hari di mana orang mendengarkan panggilan kepada sesuatu yang nukur, sesuatu yang dibenci. Khusya'an absaruhum, mata mereka tertunduk. Ya, khusya'an absaruhum yakhrujuna minal azdasi ka'annahum jaradum muntashir. Keluar dari kubur manusia-manusia ini seakan-akan belalang yang berterbangan. Ya, panjenengan bisa gambarkan seluruh manusia bangun dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak dalam keadaan belum disunat, semuanya telanjang, tidak membawa apa-apa, bangun. Banyak orang yang kebingungan, kayak laron, gampangnya dalam ayat yang lain. Surat Al-Qaringah, wataku Al-Qaringah itu mal-Qaringah, ama adraka mal-Qaringah, yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Itu seperti larung, seliuran orang gendah, bingung ketika dibangkitkan dari alam kubur. Mukhti'ina ila da', mereka mengikuti suara panggilan. Semuanya diarahkan dengan panggilan yang tidak membuat orang tersebut tidak mungkin berbelok ke sana kemari, mengikuti arahan dari Allah tabaraka wa taala melalui para malaikatnya. Yaqulul kafirun, orang-orang kafir berkata, hadza yaumun ashir, kata mereka, ini hari yang sulit. Kata. Lalu setelah itu manusia diberi pakaian. Yang pertama diberi pakaian sinten? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Yang pertama dibangkitkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama diberi pakaian adalah Nabi Ibrahim. Hikmahnya apa? Wallahu a'lam. Ya, Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah. Panjenengan nomor berapa kira-kira diberi pakaiannya? Pakaiannya diberinya seperti apa? Ya. Matahari di dekat sekurang 1 mil. Di padang mahsyar ini kita tidak punya tempat yang lain. Kita ini hanya memiliki tempat kita berdiri. Mandek. Orang bisa ngegot karena saking penuhnya. Matahari didekatkan seukuran 1 mil, sehingga bagaimana rasanya? Sangat gambaran yang luar biasa. Makanya kata orang kafir, ya, mereka berkata hadza yaumun ashir, ini hari yang sangat sulit. Atau di antara mereka ada yang menyesali, ya, mending dahulu saya menjadi wedus atau sapi bae ora usah dadi menungsa, sehingga harus menjalani hisab yang luar biasa sulit dan keras. Sekarang kita lihat kondisinya.
orang-orang kafir di padang mahsyar. Yang pertama, mereka berjalan dengan wajah-wajah mereka, bukan dengan kaki-kaki mereka. Dalilnya Allah berfirman dalam surat Al-Isra, "Wa may yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajid lahum awliya'a min dunih wa nakhshuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim mumyan wa bukman wa summan ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum syairan." Barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah, maka dialah orang yang mendapat hidayah. Barang siapa disesatkan oleh Allah, maka tidak akan mendapatkan satu orang pun sebagai pelindung dan penolong mereka selain daripada Allah. Dan kami akan kumpulkan mereka pada hari kiamat di atas wajah-wajah mereka dalam keadaan buta, dalam keadaan tuli dan bisu. Tempat kembali mereka adalah jahanam. Setiap kali jahanam tersebut mau redup apinya, maka kami tambahkan nyala apinya. Itulah gambaran orang-orang kafir. Mereka berjalan dengan wajah-wajah mereka. Ada orang bertanya, sahabat Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana orang kau berjalan dengan wajah mereka, dengan kepala mereka, bukan dengan kaki mereka? Apa jawaban Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah seperti yang tertera di layar? Bukankah Allah itu juga menjadikan kaki ini bisa berjalan? Kenapa tidak dengan muka untuk bisa berjalan besok di yaumul kiamah? Itu sekali lagi perkara yang mudah bagi Allah. Membuat orang-orang yang tadinya bisa berjalan dengan kaki, di akhirat berjalan dengan wajahnya diseret-seret. Mereka dikumpulkan, ya, berjalan di atas wajahnya, kepalanya nengisor, sikile sing nang leuwur. Dalam keadaan buta, dalam keadaan bisu dan tuli. Dibangkitkan dalam kondisi buta, tuli dan bisu seperti ayat yang kita baca tadi. Begitu juga dalam surat Toha. Allah berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dankan." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari mengingat aku, kafir kepada ajaran Allah, kafir kepada perintah-perintah Allah, tidak mau salat, tidak mau puasa, salatnya dang-dangrat pada baik. "Man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dankan." Bagi dia penghidupan yang sempit. Fid dunya wal akhirah, di dunia sempit, di akhirat, di padang mahsyar lebih sempit, lebih rekasa. Itu lebih rekasa, lebih susah, lebih sulit dan lebih lama, ya akhi. Satu hari sama dengan 50.000 tahun. Kalau di dunia panjenengan susah paling-paling sewidak tahun angger butul. Di akhirat kalau sudah, ya, barang siapa tidak kepengin dia mendapatkan mangisyatan dankan, kehidupan yang sempit fil dunya wal akhirah, maka bersegelar mengingat Allah, kembali kepada Allah, kembali beribadah kepada Allah. Jangan biarkan kita terlena sehingga kita tidak mau beribadah kepada Allah. Wa nakhshuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan dikumpulkan dalam keadaan buta. Lalu orang-orang tersebut protes, "Qul Rabbi lima khasyartani a'ma wa qad kuntu basiran."
Ya Rabb, kenapa saya dikumpulkan dalam keadaan buta? Padahal dulu saya bisa melihat. Apa jawaban Allah? Qala kadzalik atatka ayatuna fanansitaha. Begitulah kalian waktu di dunia, datang keterangan-keterangan ayat-ayat kami. Lalu apa? Kamu tidak memperdulikannya. Makanya pada hari ini saya melupakan kalian. Kami lupakan kalian. Kalian dikumpulkan dalam keadaan buta. Wa kadzalika yawma tunsa. Demikianlah pada hari ini kamu dilupakan. Wa kadzalika nazzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbi wa la ghazabul akhirati asyaddu abqa. Dan demikianlah balasan orang-orang yang melampaui batas dan tidak beriman dengan ayat-ayat Allah. Dan sungguh azab akhirat itu lebih keras dan lebih kekal. Saya sampaikan tadi, di akhirat lebih kekal, lebih keras. Kalau di dunia mengisyatantonkan, artinya yang mungkin panjenengan ditimpa kemelaratan lah, kesusahan. Itu masih dalam skala kecil. Tapi kalau di akhirat asyaddu wa abqa, lebih keras dan lebih kekal, lebih lama. Hal-hal yang menimpa kita kalau kita berpaling dari Allah Tabaraka wa Ta'ala sangat keras dan sangat lama. Yang ketiga, dibangkitkan dalam kondisi wajah yang hitam penuh debu. Dalam surat Al-Baqarah sering kita baca, wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Pada hari itu wajah-wajah banyak wajah manusia yang tertutup debu, ya, tarhaquha qatarah, ditutup lagi, wis ketutupan debu, ketutup karo peteng, semakin anggarana untune ya keton untune tok nian nggih. Itu. Ya. Mereka adalah orang-orang kafir, lagi fajir, lagi durhaka. Ini gambaran-gambaran dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau kita ya menjadi orang-orang yang kafir. Yang berikutnya, dibangkitkan dalam kondisi mata terbelalak karena ketakutan. Allah menggambarkan itu dalam Al-Quran. Khusyu'an absaruhum yakhrujuna minal azdasi ka'annahum jaradum muntashir. Ini hampir sama dengan tadi. Ya, lalu di dalam akhir hayat mukhti'ina muqniti ru'usihim la yarataddu ilaihim tarfuhum wa af'idatuhum hawa. Mereka bergegas-gegas memenuhi panggilan dengan mengangkat kepalanya, sedang mata mereka tidak berkedip-kedip dan hati mereka kosong. Ini gambaran-gambaran yang akan kita hadapi kalau kita ingkar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang dihadapi akan dihadapi oleh orang-orang kafir. Makanya wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sampai kita meninggal dalam keadaan kafir, tidak salat, jangan sampai kita dan anak cucu kita, jangan sampai. Ini yang akan dihadapi, jangan sampai. Lanjut, jantung naik sampai dada. Ini saya persingkat biar nanti cukup waktunya, tidak secara detail. Ya, orang-orang kafir karena saking takutnya ini bisa secara real jantungnya naik sampai ke dada, atau mungkin panjenengan ketika dalam keadaan takut yang luar biasa, itu gambarnya seperti itu.
Ya, berarti deg-degan sing luar biasa. Seperti disebutkan oleh Allah dalam surat Ibrahim, wala tahsabanallahu ghafilan amma ya'maludz zalimun innama yu'akhiruhum liyaumin yabkhasu fihi al-absar muhtiina muqningi ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum sawa. Begitu juga dalam surat Kafir. Ini yang bersama dengan yang tadi. Panjenengan bisa membaca sendiri terjemahannya. Dalam surat Kafir atau surat Al-Mu'min, wa andirhum yaumal ajifah idil qulubu ladal khanazir, ketika hati-hati mereka sampai ke tenggorokan mereka. Ini yang jantung naik sampai ke dada, digambarkan oleh Allah. Qulubu ladal khanaziri kadhimin, mereka menahan. Ya, malid dhalimina min khamimin wala syafi'in yuta, tidak ada teman dan tidak ada pemberi syafaat yang diterima syafaatnya. Ini gambaran-gambaran yang luar biasa mengerikan. Satu lagi kondisinya mata membiru, ya, kayak wong bida-bidu. Ya, ketika orang capek, orang sakit, matanya membiru. Gimana betul? Nah, itu membirunya di dunia dengan di akhirat sudah paling tentu jauh berbeda. Dasarnya apa? Surat Thaha ayat 2. Yauma yunfakhu fis-sur wa nahsyurul mujrimina yauma idin zurqa. Ya, zurqa itu dari kata azraq, biru. Mukanya membiru. Matanya membiru, matanya membiru. Raine apa tadi? Ireng. Berarti kayak apa? Kayak apa? Itu gerandong. Itu seperti itu. Itu gambar. Itu melakukannya di seret. Itu semuanya yang akan terjadi. Ya. Nah, sekarang kita yang perlu, ya, yang juga, ya mudah-mudahan di antara yang hadir sudah tidak ada yang tadi, yang kafir itu bagi orang-orang yang tidak mau sholat, tidak mau puasa, dan sebagainya. Itu yang membuat orang tersebut dihukumi kafir. Itu. Tapi kita yang sholat ini yang jadi supaya kita lebih hati-hati. Kondisi seorang muslimin pelaku maksiat ketika berada di padang mahsyar seperti apa? Yang pertama, ini hanya gambaran-gambaran saja. Pada prinsipnya kita akan mendapatkan balasan sesuai dengan amal kita di dunia. Pada prinsipnya seperti itu. Kita akan mendapatkan balasan sesuai dengan amal kita di dunia, baik yang baik maupun yang buruk. Ini adalah beberapa keadaan berdasarkan dalil-dalil Al-Quran maupun As-Sunnah Rasulullah. Pertama, orang yang sombong. Kata Rasulullah SAW, orang yang sombong itu dikumpulkan pada hari kiamat seperti semut, namun bentuknya manusia. Mereka diliputi kehinaan dari segala penjuru. Ya, Jangan bisa bayangkan di padang mahsyar di mana manusia itu berkumpul, manusia, jin, semuanya dalam bentuk yang asli, hewan-hewan, ya namanya jin, setan, itu dalam bentuk yang asli. Bentuknya seperti apa? Allahu'alam, saya belum pernah melihat. Semuanya dalam bentuk yang asli dari pertama menciptakan Allah. Kita manusia, jin, kalau malaikat tidak dihisap, malaikat itu makhluk yang senantiasa menurut sehingga isinya apik tok. Beda dengan manusia dan jin, itu kadang nurut, kadang rajin, kadang ora. Itu makanya nih kondisi kaum muslimin, tapi banyak melakukan kemaksiatan atau banyak melakukan dosa, di antaranya sombong. Ya, orang yang sombong itu pada hari kiamat dikumpulkan cilik banget. Dia ini gede-gede, dia kayak manusia mini.
ya. Kayak Lilliput. Eta. Kenapa? Di dunia mereka besar, mungkin karena kedudukannya, mungkin karena ilmunya, mungkin karena hartanya, merasa tinggi karena dia punya jabatan, ya, sehingga tidak mau diperlakukan seperti orang biasa. Ya ngerti tentang orang anggo apa gelare orang gelem nyelinguk. Itu contoh. Okay. Itu. Pada hari kiamat seperti itu yang terjadi. Dia akan dibariskan, posisinya kecil sekali, ya, seperti semut. Dia akan diliputi kehinaan dari segala arah. Ketika manusia punya tempat berpijak hanya untuk dirinya sendiri, ya, orang-orang besar-besar, sementara orang-orang sombong akan dibangkitkan pada yaumul kiamah dalam keadaan bertubuh sangat kecil. Inilah yang akan terjadi. Yang berikutnya, laki-laki yang tidak berlaku adil kepada istri-istrinya yang dalam berpoligami, ya. Di sini ada nambahan. Ada yang punya istri lebih dari satu? Ada yang punya niatan? Boleh, tidak apa-apa, dengan persyaratan adil, baik secara material maupun non material. Itu harus bisa adil. Kalau tidak adil, di antara balasannya, barang siapa yang memiliki 2 orang istri kemudian dia cenderung kepada salah seorang di antara keduanya, maka ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan sebelah badannya miring, melakukannya miring. Kalau tadi orang kafir melakukannya jengking, orang yang tidak adil secara umum, ya, adalah melakukannya miring. Alhamdulillah. Tuh, ya. Satu lagi yang dikabarkan oleh Rasulullah, orang yang suka meminta-minta padahal tidak perlu, tidak darurat. Kita boleh meminta dalam keadaan darurat. Panjenengan misalnya benar-benar kelaparan, ya, tidak mendapatkan makanan, boleh meminta. Benar-benar panjenengan sudah tidak bisa mengusahakan, panjenengan punya hutang misalnya, itu boleh untuk meminta. Selain keadaan tersebut tidak boleh meminta-minta. Termasuk apa? Tole-tole nang dalan. Rasulullah bersabda, tidaklah seorang yang terus meminta-minta hingga kelak pada hari kiamat yang menjumpai Allah sementara di wajahnya tidak ada dagingnya sama sekali. Orang yang meminta-minta tanpa adanya darurat, ya, adalah kata Allah, kata para ulama, mereka adalah orang-orang yang tidak mempunyai malu. Ya, dalam bahasa kita, ngomong ora isin berarti biasanya ngomongnya apa? Ora duwe, ora rai. Gila betul. Nah itu makanya besok di yaumul kiamah akan dikumpulkan oleh Allah raine langkat dagingnya. Itu. Lanjut. Orang kaya yang pelit, orang kaya yang banyak harta adalah orang yang paling rendah kedudukannya di hari kiamat kelak, kecuali orang yang berkata dengan hartanya seperti ini, seperti ini. Artinya ini enggak sedekah di sana, ini enggak sedekah di situ, ini enggak anak yatim, dan seterusnya dan seterusnya. Orang kaya yang seperti itu akan memperoleh hartanya dengan baik. Akan tapi Allah tidak seperti itu. Besok di padang mahsyar dia menjadi kaum muslimin yang terendah kedudukannya.
Ini yang harus kita fahami. Bukan dilarang menjadi orang kaya itu diperbolehkan, punya banyak uang diperbolehkan, akan tetapi harus ingat bahwa itu sebagian adalah milik orang lain, milik yang berhak. Sehingga besok di yaumil qiyamah ketika tidak pandai, ya, di samping hisabnya lama, orang kaya nanti di padang mahsyar menjadi orang yang paling rendah kedudukannya. Dua nomor lagi. Pedagang yang tidak jujur. Suatu ketika Rasulullah mendatangi para pedagang sambil menyuruh, wahai pedagang. Mereka para pedagang menemui seruan Rasulullah dan mengangkat pandangan mereka kepadanya. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya para pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai orang-orang yang berdosa, kecuali pedagang yang bertakwa kepada Allah, pedagang yang berbuat baik serta jujur. Bertakwa kepada Allah artinya dalam berdagang dia tidak curang. Berdagang sesuai dengan kaidah-kaidah perdagangan. Berbuat baik artinya dalam timbangannya sedikit melebihkan aja, malah timbangannya mepet sekilo beras ya John. Ya namanya berbuat baik. Muksin ini seperti itu ya. Ya anget lah cara-cara wong Jawa nih. Ngerngilo kue anget. Itu pedagang yang berbuat baik serta jujur otomatis. Itu mengatakan apa adanya kondisi barang dagangannya. Kalau tidak bisa berbuat demikian, dia akan dikumpulkan oleh Allah sebagai orang yang berdosa. Tuh. Pencuri tanah. Barang siapa yang mengambil sejengkal saja dari tanah secara zalim, maka dia akan dikalungkan, dipikulkan dengan tanah tersebut yang dia curi sewaktu di dunia sebanyak 7 lapis bumi pada hari kiamat. Ini harus berhati-hati. Panjenengan yang berhubungan dengan tanah, baik dengan tetangga, ya, geser patok, atau dengan saudara, ya, kadang-kadang ngerebis masalah lemah orang kemutan ya ini harus kita hati-hati, harus benar-benar diingat-ingat, ya. Barang siapa mengambil sejengkal saja di tanah secara jalim, maka dia akan dikalungkan, dipikulkan dengan tanah sebanyak 7 lapis bumi pada hari kiamat, baik itu tanah persorangan maupun tanah umum, tanah dalan misalnya. Tidak boleh panjenengan ambil untuk kepentingan sendiri. Ya, ingat, tidak boleh tanah jalan dipergunakan untuk kepentingan pribadi, itu tidak boleh sama sekali. Ya, apalagi tanah orang panjenengan ambil secara paksa atau di akal-akal supaya masuk kepada ukuran rumah tanah panjenengan. Ini semuanya akan dipikulkan nanti di padang mahsyar. Jamaah rahimakumullah, itulah beberapa keadaan di padang mahsyar yang harus kita fahami agar supaya kita semakin bertakwa kepada Allah tabarak wa taala, ya, agar supaya kita tertib. Sebelum saya selesai, sekali lagi untuk panitia, sebelum saya selesai jangan dulu membagi. Itu namanya tidak menghormati orang yang berbicara. Nun sewu. Ya, ketika saya masih berbicara, dengan tahan dulu lah. Paling-paling ya terlambat semenit. Ya, kalau saya sudah selesai baru dibagi untuk panitia besok-besok. Maaf ya, biar kita bisa menempatkan segala sesuatu sesuai dengan proporsinya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.